Langsung digas-gas-gas karena sebentar lagi game yang pertama bakal segera dimulai. Dan buat para penonton, kalau ingatkan bahwa ada milestone 300.000 viewer, kita bakal bagi-bagi skinnya makin keren lagi. Dan inilah dia suara di line up dan sudah terdengar. Kita bakal langsung menentukan di bawah sana game yang pertama antara EVOS Legends versus Onyx Esports. Masih bersama Kolius dan juga Pulung. dan kita adalah combo Linglu. Itu dia guys ya, Fun Strong di bagian mid. Dan ternyata untuk roamernya Biasa aja. Disambut kata Pak Pulung ya. Ada RFT, tapi tadi di situ kalau dari line up kita lihat ada Wan yang bermain tadi. Oh. Berarti Ini ada jadi pertukaran pemain ya. bisa jadi, tapi sepertinya di sini Rek udah satu bar darah terakhir hampir aja, dan Rian langsung mencoba untuk dibalas oleh seorang Fun Strong dengan Seimei umbrellanya pedes banget, dan dari Kiboy pun masih bisa melarikan diri walaupun petasannya nggak jadi bikin Happy New Year. Petasannya belum berhasil diledakkan di bagian atas. Anti-match ataupun Clover kali ini akan menggunakan Tamusnya. Mungkin kalau dulu kita melihat ya, Tamus di tangan anti-match itu menjadi salah satu Tamus yang ada terkuat di bumi, di alam semesta nih kok. Ya, karena memang Tamus itu adalah salah satu hero signature dari seorang anti-match ya. Jadi kalau memang dipakai Tamus tuh, anti-match menggunakan Tamus maksudnya, itu bakal berbahaya. Berbahaya sekali. Mungkin untuk di early game seperti ini kita lihat Elisnya dalam keadaan yang sangat-sangat susah sekali berhadapan dengan Lunok, di mana Lunok juga punya regen SP di awal yang sangat membantu sekali dia berada di area lane-nya. Dengan light pulse juga ya. Iya. Dengan light pulse-nya dia bakal bisa mengumpulkan pundi-pundi darah, tapi sepertinya Rek udah mulai dikejar-kejar sama seorang Kiboy yang hanya jual beli pukulan aja. Belum mau terlalu di-commit sama teman-teman, tapi Bottom KB-nya menggigit seorang Kiboy yang langsung mundur ke arah belakang dengan stiker lemon. Biasa aja. Biasa aja. Oke, sedikit lagi hampir udah di level 4 untuk Lionel Sans. Di bagian atas pertempuran antara Tamus dan juga Ruby masih belum terhenti. Level 4 versus level 3. Di bagian mid udah mulai ataupun di area pit dari Turtle. Hayabusa bertemu dengan Harley, akankah dia mau maju ke bagian depan? Tapi ternyata tidak, karena ada pergerakan dari Popol dan Kupa yang udah langsung memberikan sebuah tindakan perlindungan terhadap Hayabusanya. Yap, karena Turtle juga yang pertama sudah mulai spawn, tapi Kiboynya langsung di shadow kill begitu saja, dan first blood masih didapatkan oleh seorang Versik. Biasalah. Hai, jadi teman-teman, first blood-nya ada di tangan EVOS Legends. Jadi kalian tahu Ya siapakah yang akan elah. joget nantinya untuk di akhir game. Habis raw-nya tadi malah connect langsung ke arah Turtle-nya. Pertempuran udah mulai pecah lagi di area BD. Turtle udah tarik begitu aja. Lunok berhasil mendapatkan Popolen Kupa. Namun untuk kali ini Turtle-nya udah jatuh langsung ke tangan dari Hayabusa. Wow. Satu objektif didapatkan oleh EVOS Legends. Ini yang membuat pundi-pundi gol dari EVOS Legends sedikit unggul daripada Onyx Esports. Tapi dari Onyx Esports juga bermain defensif dengan sangat bagus, karena cownya dari tadi terus-terusan nge-zoning teman-teman dari EVOS Legends, Pak Pulung. Iya, dia hanya kayak memberikan colekan-colekan aja, ngehit terus run lagi, ngehit terus run lagi. Walaupun kalau untuk hero hit lainnya, wah sebelumnya di bagian atas udah ada satu bomb yang dikeluarkan. Ini kayaknya berpindah tempat ya gue. Enggak Pak, itu sampai lebaran 25 kayaknya. Wah. 2025 maksudnya. Soalnya nggak kelar-kelar Pak. Ruby Benar. versus Elis sedot-sedotan, apalagi ada minion. Elis enak banget, Ruby juga enak banget, Enak Pak. banget. Balmon dari jauh, woi ikut woi kata. Iya, Sama aja. muter-muter. Arrow-nya ternyata connect. Untungnya ke KB masih belum lanjut. Kita lihat Rek langsung mundur ke arah belakang. Baitem KB mencoba untuk menggigit ke arah Kiboy yang ternyata hanya untuk mengusir seorang Kiboy. Tapi dari Magic-nya langsung dihajar dan juga mendapatkan point kill dari seorang Lionel Sans. Itu dia keunggulan dari Harley ya, dengan space escape yang dia miliki. Dari Magic dikeluarkan, focus triknya sakit banget. Di bagian bawah ada Offender dengan flicker juga langsung dikeluarkan begitu aja. Tamusnya harus meregang nyawa. EVOS Legend kehilangan satu hero di bottom lane. Pak Pulung, Oi. dari segi rotasi tadinya EVOS Legends masih memimpin, tapi ternyata Onyx Esports mendapatkan temponya kembali dan 3 poin kill kali ini. Kalau seandainya Pak Pulung yang main nih, apa sih yang harus dilakukan sama EVOS Legends? Deadly Magic, tapi sebelum itu Poker Trick juga mulai melepaskan arrow-nya, hampir aja nyamber ke arah payung Kagura. Benar sekali. Enggak, kalau dari Pulung yang lihat ya, EVOS Legend kayak mendadak langsung nurunin temponya gitu loh, Pak. Ya. Setelah tadi ada pertukaran rotasi yang dilakukan oleh Elis dan juga Tamus, jadi nggak ketemu nih. Masih Apanya? bingung. Nih
Padahal tadi di awal Tamus yang ada di bagian atas, lalu ada Elis di bagian bawah, enak banget nih mereka nih untuk melakukan setupnya bagaimana gitu. Weh, apa? Sudah sampai 200.000 juga buat para viewer kalian, keren banget. Tinggal 100.000 terakhir untuk membuka milestone yang terakhir. Jadi langsung ramaikan room NMA-nya dan jangan lupa ya 100.000 room Jo, 20.000 room KB. Tapi seperti Turtle udah mulai dihajar begitu aja, diputar-putar dengan run walking-nya. Masih mencoba untuk mundur karena bahkan Track juga menuju ke arah Rek, tapi ternyata Reknya harus ditumbangkan. Clover dia dengan Inferno-nya di pop up begitu saja, mencoba untuk bertahan, tapi dia pun harus ditumbangkan beserta juga dengan Keyboy. Terjadi pertukaran nyawa yang didapatkan double kill dari seorang Elis dan juga Drian dalam bahaya banget. Langsung dihukum sama Versik. Biasalah. 2 mendapatkan 4 dari Onyx Esport, menjadi hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Onyx Esport ini sendiri gitu loh. Karena untuk EVOS Legend mereka bisa membalikan keadaan, mereka bisa mengatur lagi temponya, mereka bisa mengatur ulang setup strateginya. Bahkan dari Elis udah semakin barbar lagi untuk maju ke depan. Ini dia replaynya. Nah, ketika dia menghajar menuju ke arah Lord, sebenarnya terjadi perpindahan fokus dari masing-masing hero-nya. Kalau misalnya Pak Pulung perhatiin, mereka ini rapi banget. Siapa target siapa, mereka udah saling ngerti. Jadi itu yang ngebuat teman-teman dari Onyx Esports tadi juga dari segi si Boots ya. Boots mendapatkan double kill dan itu sangat menguntungkan untuk Elis apalagi di early game. Tapi Drian udah sekarat banget, dia mencoba untuk menggunakan Geralt, mencakar-cakar datang seorang Clover yang mencoba untuk melempar. Ternyata masih belum, dan Drian pun harus ditumbangkan oleh seorang Van Strong. Wow. Van Strong dengan flame shot yang dia keluarkan. Set flicker. Langsung meledak begitu aja, tapi ternyata untuk cowoknya tidak kuat lagi bang, terlalu sakit. Kaguranya mau pulang aku baru aja masuk EVOS, tapi malah langsung dihilangkan oleh pemain Onyx Esports. Gimana? Aku baru aja masuk EVOS tapi ditumbangkan gitu. Kan belum tentu gamenya kalah, Pak. Masih juga main. Tapi di arah bottom lane sana itu KB belum ngereset, dia langsung gigitin ke arah Tara, tapi Rek udah bahaya banget, 1 bar darah terakhir mencoba untuk dikejar sama seorang Boots. Itu ya Boots ternyata yang pakai ini ya Ruby ya, jangan sampai salah ya. Anti-match dia yang pakai ke arah ini Elis, tapi Dwayne Tracker juga dilakukan menuju sekarang Versik. Langsung, oh my god, ternyata Shuriken yang berhasil mendapatkan poin kill dan dia menggunakan emblem yang mendapatkan darah ketika membunuhnya itu Pak Pulung apa? Killing spree Pak ya. Nah, kalau sampai tadi saya salah ngomong, saya Pulung pamit undur diri Pak. Kenapa jadi pamit undur diri Pak? Salah kayak begitu Pak. Saya pulang. Udah panik. Oke, War X sekarang menjadi milik dari Ruby. 3-1-2 adalah hasil yang udah didapatkan oleh Boots. Sementara itu di bagian tengah, Sunpo-nya langsung melepaskan diri dari trap. Tamus nggak kuat lagi karena ada Harley, dilemparkan kartu-kartu yang dia milikin. Hilang sudah, tapi untuk Turtle tetap menjadi milik dari Baby Roar. Wow, Baby Roar mendapatkan Turtle-nya lagi, tapi Keyboy mencoba untuk menghalangi pergerakan dari seorang Van Strong, mencoba untuk dikejar dengan Shanpo-nya, tapi Van Strong udah sekait banget. Langsung diajar kendarkan dan juga Castle, tapi dibantu kali ini dengan Shadow Kiru dari seorang bocil Roar. Langsung diajar begak yang bisa didapatkan. Apakah bakal lebih? Ternyata tidak. Dari seorang Versik mau main lebih safety aja. Ini masih baby, puber juga belum gitu loh. Akil balik juga masih jauh. Nah lu, Deadly Magic menuju ke arah seorang Versik. Dan dia udah sekarat banget, mau tidak mau langsung tershutdown sama seorang Lionel Sans. Wah, ini aksi penculikan dari Sans udah mulai berbahaya sekali. Dia bisa ada di mana saja, bahkan untuk sekarang Clovernya ada di bagian tengah, langsung mendapatkan 3 orang sekaligus, tapi Elis di bagian belakang udah mulai hadir. Mau pendetnya ke arah yang sangat-sangat diinginkannya, tapi belum berhasil untuk bisa mendapatkan player dari EVOS Legends. Kalau dari segi turret, EVOS menang 2. Udah dapat 2 turret, Onyx baru 1. Tapi kalau dari segi gold Pak Pulung, ini nggak beda jauh loh. Kedua tim ini masih sama-sama kuat, masih sama-sama unggul. Yap. Nah, kan langsung diajar mencoba untuk Deadly Magic menuju ke arah seorang Clover, tapi seperti Clover ternyata tidak, masih bisa bertahan dan unstoppable. Masih didapatkan oleh seorang Sans. Sulit, yang satu range, yang satu melee, dan ini adalah item-item yang udah langsung diamankan oleh masing-masing player. War X, Endless Battle udah diamanin sama Versik. War X juga sama Curse Helmet ya, itu udah diamanin sama Clover. Ditambah lagi Elisnya udah ada COD, ditambah Calamity. Itu mau bergerak ke arah Holy Crystal ya harusnya, atau mau Winter dulu. Ya, biar bisa freestyle dulu bos. Buset, baru main ini, baru menit ke-9 ya, udah langsung mau freestyle aja. Baik, 2 orang di bagian atas dari EVOS Legend, kita lihat aja Population Kupa dan Elis bersamaan di bagian tengah. Van Strong langsung aja berhadapan dengan 1 player, mereka masih mencoba untuk membuat parameter dari Onyx Esports-nya. Mundur ke bagian belakang, ada KB yang udah gigit-gigitin langsung ke punggung dari cowoknya, tapi cowok masih bisa kembali ke arah rekan-rekan.
Tapi ternyata Versik masih menggunakan Quad Shadow-nya, mencoba untuk belum ya. Dia masih belum menggunakan Shadow Kiru karena dia tahu agak membuang resource juga. Dan di belakang sana Lionel Sans ternyata menculik seorang Van Strong dan kali ini anti-match juga harus ditumbangkan. Versik, I'm yang belum connect tapi ternyata dia salah. Dia lompat dengan Quad Shadow-nya ke arah belakang, ditungguin sama Kiboy. 3 hero dari EVOS Legends harus take down dan kali ini free lord untuk teman-teman Onyx Esports. Buset, bahkan tadi kita lihat ya dari Suns-nya dia bisa mendapatkan langsung Kara Elise untuk daily magic-nya, dan juga Kagura untuk diizin dengan DPS yang dia milikin gitu loh. Itu salah satu permainan dari Suns yang mekanikalnya nggak error. Dan juga dia selalu menghajar ke arah backline yang dimiliki sama EVOS Legends. Jadi benar-benar itulah ya, ketika Pak Tarno muncul di lane of down, dibantu yuk, prok jadi apa? Langsung jadi debu Pak. Kayak gitu barusan. 2 magical damage utama yang dimiliki oleh EVOS langsung dihilang begitu aja. Bakal untuk sekarang Way of Dragon-nya ditendang langsung ke arah Popoleng Kupa. Tapi untuk kali ini Chow-nya dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Shutdown tadi berhasil dilakukan. Versik-nya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Lionel Sans. Tapi untuk Lunox, dia punya purple buff. Chaos Assault-nya bakal jauh lebih bahaya sekali. Wow, Amel Vendor juga dikeluarkan menuju ke arah seorang Versik. Setengah darah tersisa dari seorang Versik. Meanwhile the mid lane, Clover mencoba untuk menahan langsung menuju ke Bapak Lord yang terhormat Cosmic Vision. Dilepaskan sama seorang cewek untuk mengganggu, tapi sepertinya dari Onyx Esports mereka kehilangan core-nya. Mereka nggak mau mencari resiko lebih gara-gara lagi, tapi Python KB Alpha Wolfram juga mulai dikeluarkan. Digigit-gigit, nggak bisa kabur, langsung tumbang boots-nya. Tapi kita lihat cewek juga langsung ditumbangkan sama seorang anti-match. Ini benar-benar gila, dibalikin sama EVOS Legends. Seru nih, kayak tawaran anak gang mangga lawan gang jambu nih teman-temannya. Lu kata bisa ngehabisin gue, bisa langsung menang, kagak bisa gue balikin lagi. Popolen KB-nya langsung aja menyerang ke bagian depan. Chow-nya udah digigit-gigitin, tapi Harley berhasil lagi mendapatkan ke arah purple buff. Masih ingin lebih, memaksakan keadaan dari Versik, dan itulah akibatnya. Nah masih muda, bernafsu tinggi. Adiknya Pak Pulung sama-sama Ferry mau tidak mau harus ter-take down seperti menyamar dari Kiboy. Dia berhasil mengejar ke arah seorang Clover dan langsung ditumbangkan. Rex seorang diri bersamaan dengan Van Strong di arah mid lane. Apakah bakal lanjut dikejar sama Kiboy karena arrow-nya baru jadi lepasin tapi masih belum connect. Digigitin dan ternyata langsung bersama seorang Kagura. Kamu ketahuan, kamu mau lewat mana? Kiboy mencoba untuk mengejar Deadly Magic dan juga Poker Trick masih belum terlalu connect, belum ada impact yang lebih maksimal. Tapi Rek-nya pun langsung tumbang. Langsung di burst dengan Poker Trick yang dikeluarkan oleh Harley. Ini permainan kelas tinggi yang sangat-sangat mengerikan, saling berbalasan dari tadi bahkan untuk sekarang. Shadow Kill dikeluarkan, ditungguin. Langsung di I'm Offended, tapi ternyata hanya angin lah yang dia dapatkan. Enggak, kalau menurut Kolius gak rugi sih. Tapi Deadly Magic juga udah mulai dilepaskan sama seorang Lionel Sans. Mencoba untuk dikejar, ternyata tidak. Versiknya masih bisa selamat karena petasannya. Oh my god, langsung dilajar lagi dengan Molten Sight dari seorang Clover. Dan dia pun langsung tumbang. Cewek seperti kupu-kupu yang mencoba untuk dikejar sama Bunglon, lari terbirit-birit ke arah belakang. Itu Molten Sight layaknya gear dari anak SMK yang lagi bertarung di area jembatan. Namun untuk sekarang ada satu wave minion di bagian tengah. Apakah mereka bisa mendapatkan outer turret di bagian mid lane-nya? Chow menjadi korban. Popoleng Kupa masih mengigitin ke arah outer turret tersebut. Winter Tide jadi dikeluarkan tapi dia masih tetap menyedot. Sedikit lagi SP tersisa, tapi itu adalah Ruby. Satu sosok yang sulit banget membangkan I'm Offended-nya connect. Malah Tamus yang harus meregangnya untuk sekarang bakar Ruby-nya. Double kill! Wow. The next level permainan yang sangat-sangat mengerikan dari Onyx Esports. Masih juga dari seorang Boots. Kali ini dikejar tetap oleh 2 orang hero datang seorang Lionel Sans. Mencoba untuk langsung ke backup, tapi sepertinya dari Versik dan juga Rek mau tidak mau harus mundur ke arah belakang. Ini benar-benar gila. Deadly Magic juga akan menuju ke arah seorang Rek yang harus bakal menjadi api, menjadi abu, terbakar sama kartu-kartu seorang Pak Tarno. EVOS Legend, Onyx tolonglah, baru game 1. Masih ada 3 match lagi. Bang nanti bang. Ini caster tuh narik otot aja ya. Tolong. Tapi ini seru banget, ini kita lihat replaynya ya. Sebenarnya tadi Winter Truncheon dari seorang anti-match mungkin momennya sedikit miss karena tidak ada siapapun hero yang ada di sekitar dia. Dan benar-benar permainan yang sangat amat baik dari seorang Triumph Waits aka Boots. Dia benar-benar bertahan sendirian versus 2 hero, yaitu Rek dan juga Versik. Dia masih hidup, masih bisa berputar-putar dengan Donner Wolf King dan juga langsung di backup sama tapi Lord baru didapatkan sama Onyx. Ini di akhirnya Onyx langsung dapat, Tamusnya down. Udah ada Beyond of Order, namun untuk kali ini Elisnya berada di bagian belakang. Sangat-sangat sulit sekali untuk kamu kabur.
ternyata petasannya Happy New Year Sans langsung ditumbangkan. Tidak ada Sans dalam waktu 35 detik ke depan. So tandanya Lord bakal berjalan duluan nantinya. Ini dari tadi asal mereka dapat objektif, core-nya hilang ya kok ya. Berkali-kali tadi itu dari EVOS, langsung sekarang, hai, langsung aja udah dikeluarkan, tapi Core Shadow tadi juga langsung mundur ke bagian belakang. Udah gigit-gigitin begitu aja Ruby-nya, apakah mereka akan trauma untuk kedua kalinya? Emo Panda dikeluarkan lagi, ada bisa di bagian belakang, tapi Ruby-nya udah nggak bisa bertahan lagi, walaupun dia masih bisa membayang time layaknya beberapa second untuk pergerakan dari rekan-rekannya. Langsung di TikTok begitu saja, Dwarf Dragon pun langsung dikeluarkan, Versik langsung tumbang. Kita lihat dari seorang Rek, mencoba untuk bertahan dari gempuran beserta juga dengan anti-match, tapi arrow-nya connect ke arah KB yang masih bisa selamat, mencoba untuk menggigit-gigit ke arah Keyboy. Dia masih memiliki immortality, nggak perlu takut, nggak mau pulang, maunya digoyang 40. Ini mainnya temponya buset 1000 cc ini ya? Enggak Pak, 5000 cc Pak. Tolong. Langsung disedot dengan blood out-nya, tapi masih ada Winter Transcend Freestyle dulu bos. Ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya, langsung di Cosmic Vision, dan ternyata anti-match harus tumbang. Iya, walaupun udah ada Winter, tapi ternyata untuk Lunox-nya masih bisa memanfaatkan keadaan di mana dia menunggu momen dari Winter kelar, Cosmic Vision dikeluarkan, Tikar digelar, udah kelar lah, mau ngapain lagi? Nggak bisa ngapa-ngapain lagi Pak kalau udah begitu, karena setelah Winter itu kan flicker juga tadi masih cooldown kan dari seorang anti-match. Jadi dari cewek tinggal menunggu Cosmic Vision-nya. Nah ini itemnya gimana Pak Pulo? Weh, udah lah sangat-sangat. Tapi dari Hayabusa nih kayaknya yang terakhir udah ada Legion Sword, dia bergerak ke Blade of Despair gak sih Pak Pulo? BOD. Iya, biar full damage. Kayaknya tadi dia sempat build Immortal, tapi Immortal udah pecah ya, makanya dia ganti item ya. Di bagian bawah untuk Popel Kupa, Oracle mungkin akan segera dia ambil, tapi ternyata untuk kali ini pede banget. Oh my god, itu Gibber sakit banget. Keyboy pun langsung ditumbangkan, mencoba untuk lanjut lagi. Masih ada seorang Clover di sini menghajar karena cewek-cewek pun tumbang. Arrow-nya walaupun connect belum bisa di follow begitu saja, tapi sepertinya dari seorang Boots masih berputar-putar. Don't run Wolf King, mencoba untuk mundur ke arah belakang, menyelamatkan, tapi ternyata Van Strong-nya Lionel Sans berhasil menculik seorang Van Strong yang terdiam sendirian terpaku menatap dinding. Wah, kalau Onyx punya burst dengan life steal yang sangat kencang, tapi EVOS punya Clover dengan Tamus yang sangat mengerikan. Reknya maju terus, pantang mundur dari tadi, siapapun yang menghalangi jalannya semuanya digigit. Pak, ini game gila sih, baru game pertama guys. Dorong-dorongan tadi dipimpin sama Onyx, dibalikin EVOS Legends, dipimpin lagi lord kedua, diambil Onyx, dihajar lagi sama EVOS Legends. Bener-bener gila, langsung ketik hashtag EVOS Roar dan juga hashtag Onyx di kolom komentar, karena game yang pertama pembuka di babak playoff benar-benar menggila. aduh. Dan oh my god, 3000 viewers lagi, 350.000, 250.000 ya. Bener-bener menggila, semuanya ingin mendukung kedua tim yang lagi bertanding saat ini Mbak Bulu. Iya, dan gue yakin semua viewer kita sekarang berdoa agar permainan ini ataupun viewernya, pemainnya itu permainannya dilamain. Nah, 1 jam udah kita nge-cash ya. Agar 300.000, terus mereka dapat redeem code. Apalagi redeem code bisa sampai legend skin kan. Gila. Oh ya, I'm offended dari seorang Boots masih miss, tapi Dwarf Dragon juga akan menuju seorang Rek yang masih ada Purify-nya. Masih bisa selamat. Deadly Magic juga dilepaskan ke arah anti-match, tapi anti-match mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Shadow Kiru menuju seorang orang Keyboy, tapi ternyata masih bisa berputar-putar dengan I'm offended. Cewek berhasil melakukan double kill-nya. Arrow-nya pun connect menuju ke arah seorang Clover. Triple kill dari seorang cewek. Apakah bakal Mediac? Dan ternyata immortality-nya masih ada dari seorang Mediac dari seorang Versik. Versik lagi sampai cewek. Dan dari seorang cewek. Benar-benar permainannya sangat-sangat menggila. Benar-benar dihabisin. Mereka straight push. Dan apakah ini menjadi akhir dari EVOS Legends? Karena mereka semua meninggal dalam waktu yang lama. Dan mereka fokus ke arah base ya. Kemenangan untuk Onyx Esports di game yang pertama kali ini. Congratulations Onyx. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Pak, nah saya kan